Mengenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Oke, Dapodik. selamat pagi. Hari ini beta mau membahas sedikit tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Dapodik. Ini kita menggunakan aplikasi Dapodik offline, karena Dapodik itu juga bisa di aplikasi Dapodik itu juga bisa digunakan secara online. Oke, di sini ada beberapa menu beranda, pesan, sekolah, sarpras, GTK, peserta didik, rombongan belajar, nilai, jadwal, validasi, tarik data, pusat unduhan, profil pengguna, pengaturan dengan tentang. Oke, ada juga tombol untuk keluar. Ini saya sudah login ke aplikasi Dapodik saya, SKB Kota Kupang. Di sini kenapa ada 39 kali sinkronisasi? Karena saya selalu melakukan sinkronisasi, bila ada sedikit perubahan data pun, saya langsung mensinkronisasinya. Oke, ini adalah menu beranda di mana kita punya 5 ruang kelas, 21 tenaga pendidik, jumlah tenaga kependidikan ada 5, peserta didik 365 dengan rombelnya 15. Jadi dalam menu beranda ini kita bisa melihat data sekolah secara langsung. Di sini Sarpras belum sesuai. Ini kita juga bisa melihat kerusakan peruangan. Terus informasi yaitu di sini ada beberapa alamat website atau situs yang kita gunakan yang berhubungan langsung dengan Dapodik. Jadi ada beberapa hal atau perubahan data yang tidak bisa dilakukan dalam aplikasi Dapodik ini, maka dia akan dilakukan pada situs-situs yang ada di sebelah sini, dalam bagian informasi ini. Contoh, kita mau merubah data peserta didik yang salah, data kependudukannya. Nah, itu kita akan masuk kepada data Verval PD ini. Terus mau merubah data guru. Nah, kita masuk ke data Verval PTK. Ini adalah menu beranda, kita bisa lihat. Jadi dalam menu beranda ini, kita bisa langsung mengetahui secara langsung segala sesuatu informasi yang ada dalam aplikasi Dapodik ini. Ini yang untuk PIP, penerima bantuan. Ini jadwal sinkronisasinya semua tercatat, ada yang gagal karena jaringan dan lain sebagainya. Di sini jumlah peserta rombel. Oke, berikut menu pesan. Nah, dalam menu pesan ini kita diberikan pesan langsung dari kementerian. Nah, di sini ada 3 pesan menyangkut instrumen implementasi pendidikan anti korupsi. Jadi apabila ada pemberitahuan-pemberitahuan penting dari kementerian, para operator langsung diberikan pesan ke aplikasi Dapodiknya. Dan berikut menu sekolah. Ya, dalam menu sekolah ini ada banyak fitur yang harus kita lihat. Jadi para operator, apalagi operator baru harus memperhatikan segala sesuatunya secara terperinci. Ini data sekolah saya di atas, terus ada data periodik, sanitasi, data dinamis, ini semuanya harus diisikan ya untuk operator-operator baru. Berikut data sarpras, tanah dan bangunan, ruang, serta alat. Jadi sebelum kita mengisi ruang dan alat, kita harus mengisi dari folder tanah dan bangunan dulu. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa bangunan yang ada dalam tanah atau dalam bidang lingkup sekolah kita. Contoh sekolah saya punya luas tanah itu 16.000 meter persegi. Nah, di atasnya ruangan-ruangannya ini yang diisi. Jadi ruangan-ruangan ini diisikannya lewat sini. Nah, setelah diisikan di sisi ruangan, kita melihat
terus ada alat angkut, buku yang digunakan dalam pembelajaran, itu ada semua dalam menu Sarpras, itu sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Yang berikut data GTK. Nah, data GTK ini terbagi menjadi guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data guru dan tenaga pendidikan. Yang biasa kita sebut tenaga administrasi. Nah, terus ada data guru nonaktif. Jadi ini mereka yang sudah pensiun atau lebih tepatnya sudah pensiun. Makanya tidak diaktifkan lagi. Berikut ada daftar peserta didik. Nah, di sini dalam menu ini kita bisa melihat daftar peserta didik secara keseluruhan. Jadi 365 peserta didik itu 300 lebih itu datanya kita bisa lihat di sini. Nah, dalam menu peserta didik ini ada menu unduh. Nah, ini menu unduh ini kita bisa mengunduh daftar peserta didik serta formulir. Formulir ini untuk bagi peserta didik atau orang-orang yang baru mau mendaftar. Kita bisa memilih salah satunya. Yang berikut ada rombongan belajar. Nah, di sini kita membagi rombel dari ini kelompok bermain, paket A, paket B, dan paket C. Nah, di sekolah saya itu kurikulum merdekanya baru di kelas awal, dan sedangkan untuk yang kelas lanjutan itu masih menggunakan kurikulum 13. Kelas daring kami belum ada, terus kursus juga belum. Berikut kita ke nilai. Nah, nilai ini ada nilai UPK dan nilai rapot. Nah, nilai rapot ini diisikan sesuai jenjang. Jadi semester genap, ganjil, terus nanti dipilih rombel yang mau diisikan. Contoh, tingkat kelas 6. Nah, ini nilainya sudah ada. Oh, minta maaf. Kelas 7. Nanti diisikan nilainya, nanti muncul di sini ya. Ini sudah diupload tapi tidak muncul. Mungkin ada kesalahan sedikit. Berikut nilai UPK. Nah, nilai UPK ini diisi setelah selesai diselenggarakannya ujian pendidikan kesetaraan. Nanti dipilih rombelnya, kita tambahkan mata pelajarannya. Contoh, mata pembelajaran matematika, KKM-nya 60. Nanti setelah ditambahkan, tunggu ini saya refresh sedikit, ada sedikit masalah teknis. Untuk nilai UPK tadi ya, contoh kelas 6. Nah, ini rata-rata nanti muncul, teman-teman unduh dulu format UPK-nya, diisi nilai baru diimpor. Berikut ada jadwal. Nah, di sini teman-teman membagi jadwal pembelajarannya sesuai ruang. Jadi di ruang itu ditempatkan ruangnya dulu, baru bisa dibagi jam mata pelajarannya. Berikut menu validasi. Ini ada validasi lokal. Nah, validasi lokal ini kita melihat keseluruhan data yang ada pada sekolah kita. Ada data sekolah, sarana prasarana, peserta didik. Jadi dari menu validasi ini kita dapat mengetahui apabila ada data-data yang tidak valid. Dan itu langsung bisa kita perbaiki. Jadi buat teman-teman operator baru yang masih merasa takut atau mungkin kurang percaya diri tentang apa yang dikerjakannya, lebih mudah mengeceknya di
menu validasi. Karena pada menu validasi ini teman-teman bisa langsung melihat kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Oke, nah itu menu sekolah, tidak ada data salah, tidak ada data invalid, peserta didik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai, dan referensi. Nah, untuk data warning ini contoh peserta didik. Nah, ini data warning ini dia sedikit memberitahukan bahwa ada hal yang kita harus melihat. Contoh, atas nama Wilfrida harap menginput nik ayah dengan benar. Nah, tapi data ini tidak termasuk dalam data invalid. Jadi mungkin teman-teman bisa sedikit melihat data warning ini, contoh kayak Aryan Tondon, NISN dengan benar. Nah, padahal NISN-nya belum keluar. Nah, jadi data warning ini bukan semata-mata kesalahan dari kita, tapi sistem yang membaca bahwa data ini harus diperhatikan. Oke, ini ada menu tarik data. Nah, menu tarik data ini kita gunakan apabila ada perubahan-perubahan yang tadi di kolom sekolah itu, di kolom beranda menyangkut eh, sistem atau ini website lain yang berhubungan langsung dengan pengisian data. Nah, apabila kita ada melakukan perubahan data, kita bisa melakukan penarikan data agar data yang berubah di luar aplikasi Dapodik ini bisa segera langsung masuk. Jadi perubahan yang kita buat itu langsung terbaca pada aplikasi kita. Mohon maaf ya, ini agak sedikit lambat aplikasinya. Uh, Tadi pada menu beranda. Ya, data yang ini. Contoh kayak kita ada merubah data verbal PTK-nya. Itu untuk data guru. Setelah kita merubah data di verbal, kita wajib melakukan penarikan data. Penarikan data ini agar perubahan-perubahan di luar aplikasi Dapodik ini bisa segera dimasukkan dan setelah itu disinkronkan agar perubahan data dikirimkan ke pusat. Jadi dalam proses penarikan data itu kita harus melakukan validasi dulu. Apabila ada data yang invalid, maka validasi ini tarik data tidak bisa dilakukan. Oke, menu yang berikut pusat unduhan. Nah, di sini ada beberapa informasi penting, contoh surat edaran, panduan aplikasinya, terus aturan yang membawahi aplikasi Dapodik ini, dan beberapa kebijakan di sekolah, terus formulir. Jadi beberapa informasi penting teman-teman bisa melihat di sini, ada profilnya, absensi, lain-lainnya itu tanya jawab menyangkut mungkin ada yang tidak dimengerti dalam aplikasi Dapodik. Nah, profil pengguna ini profil SKB Kota Kupang ya. Jadi ini profil kepala sekolah atau operator. Yang berikut pengaturan. Nah, dalam pengaturan ini ada beberapa fitur seperti manajemen penggunaan. Ini kita bisa mengganti karena sekarang adalah akunnya admin, akun operator. Nah, kita bisa merubah nanti untuk akun gurunya dari sini. Kita masukkan kode registrasi sekolah. Terus tukar akses pengguna. Terus cek pembaharuan. Jadi ada pembaharuan kita bisa langsung mengecek pada tombol ini. Belum ada berarti tidak ada perubahan, tidak ada pembaharuan data profil. Oke, sekian pengenalan singkat menyangkut aplikasi Dapodik. Untuk segala macam perubahan, pengisian, dan lain sebagainya, teman-teman operator baru jangan terlalu takut, jangan terlalu
berpikir yang tidak-tidak karena ada satu menu di sini yang sangat membantu, yaitu di pojok kiri ada tombol bantuan. Nah, ini tombol ini dia menjawab semuanya, apa yang harus diisi, apa yang harus, jadi dia dengan secara rinci menjelaskan tombol-tombol atau fungsi-fungsi dari menu-menu tersebut. Jadi untuk teman-teman operator baru, harap menggunakan ini agar tidak menjadi kesalahan tombol bantuan ini. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan menyangkut aplikasi Dapodik ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.